bitin fadzalika ladzi yadul yatim. Jadi tidak peduli akan anak yatim. Satu. Itu pendusta agama. Pendusta agama itu satu cirinya itu tidak peduli sama anak yatim. Nomor dua, wala yakhuddu ala ta'amil miskin. Dan dia tidak mau memberikan makan pada fakir miskin. Jadi kalau ada orang miskin, dia tidak bekerja, dia nganggur, nggak ada yang dimakan, dia nggak mau peduli, ya, tidak mau memberi makan, nggak mau memberi pekerjaan, ya, nggak mau pekerjaan, dibiarkan saja terlantar, ya. Bukan urusan gue, lu nganggur, bukan begitu. Jadi kalau tidak mau memberi makan fakir miskin, artinya itu memberi makan tuh tidak hanya memberi makanan sama orang fakir miskin, tapi juga memberi pekerjaan, memberi peluang usaha dan lain sebagainya. Gak mau melakukan itu berarti dia pendusta agama. Jadi kalau ngomong beragama, ngomong setiap hari sholat berjamaah di masjid, ya, setiap hari nggak pernah telat ngaji, nggak pernah telat, ya. Terus haji sudah 3 kali, umroh 10 kali umpamanya seperti itu. Itu namanya pendusta agama, ya. Karena dia tidak mau menyantuni yatim, tidak peduli pada fakir miskin, tidak peduli pada yatim, tidak peduli pada fakir miskin, ya. Dibiarkan saja terlantar, orang anak yatim dibiarkan terlantar, tidak peduli. Orang fakir miskin juga dibiarkan terlantar, nggak bisa makan, ya urusan dia sendiri, dia nggak mau peduli, nggak mau memberi pekerjaan, nggak mau membantu. Itu namanya pendusta. Ya. Nah kalau sudah begitu bagaimana? Fawailun lil musallin. Fawailun mongko utawi neraka wel iku lil musallina kadue wong kang salat kabeh. Maka celakalah orang-orang yang sholat. Loh kok bisa orang sholat kok celaka? Itu bagaimana ceritanya? Kok ada orang sholat tapi celaka itu bagaimana? Kok ada orang sholat itu kok bisa celaka itu kok ada? Ya selamat bergabung Bu Lulita. Ya. Kok ada orang yang celaka? Orang sholat kok celaka? Ya celaka, artinya nggak ada gunanya kamu sholat, kamu jamaah setiap hari di masjid mulai subuh, ya zuhur, asar, maghrib, isya jamaah di masjid. Tapi kamu tidak peduli terhadap anak yatim yang ada di sekitarmu, kamu juga nggak mau memberi makan fakir miskin, nggak mau tahu orang tetanggamu itu kerja atau tidak, makan atau tidak, kamu nggak mau tahu. Ya. Urusannya yang penting kamu itu keluargamu hidup enak. Kalau yang seperti itu berarti kamu sholatmu itu tidak akan membawa manfaat, tapi akan mencelakakan kamu. Karena kamu pendusta agama, itu kata Allah seperti itu. Makanya seharusnya orang sholat ya, sholat itu kalau menurut Rasulullah ya manfaat dan gunanya sholat ya, itu apa? Kata Rasulullah sabdanya Nabi Muhammad SAW, inna sholata tanha anil fahsai wal munkar. Inna sholata sesungguhnya sholat itu tanha mencegah anil fahsai dari perbuatan keji wal munkar dan perbuatan yang jahat. Ya. Harusnya sholat itu berfungsi seperti itu. Harusnya kalau orang sholat itu sudah menyadari kalau dia mendapat berkahnya sholat, mendapat hikmahnya sholat, mendapat buahnya sholat, dia itu sudah dengan sendiri merasa, oh ada tetanggaku anak yatim, ya udah saya ada rezeki sedikit, nggak bisa banyak saya santuni, saya kasihkan. Oh itu ada temanku, ada tetanggaku, ada saudaranya temanku miskin, nggak punya pekerjaan, masih nganggur, sedangkan dia punya istri, punya anak, lantang-lantung mau cari kerjaan nggak ada. Ya udah, saya kasih pekerjaan. Bisanya apa? Mungkin bisanya ngecat rumah, udah.
tak kasih pekerjaan ngecat rumahku, ngecat pagarku, atau bersih-bersih rumput di halamanku. Loh, itu diberi pekerjaan sehingga dia bisa makan. Ya. Istilahnya kalau orang Jawa, orang Surabaya itu dandangnya gak guling. Gitu. Artinya itu tetap masih dapur bisa ngebul. Gitu. Ya. Karena kita mau peduli. Nah kalau sudah seperti itu, itulah tanda bahwa orang bertakwa itu seperti itu. Nah kalau kita tidak seperti itu, berarti kita ini pendusta agama. Kalau kita ngomongin saya beragama, saya